Nah, di dalam tulisan terbaru ini, teman-teman, Kiai Haji Madudin Usman menegaskan bahwasanya terputusnya Ba'alawi itu, mata rantainya maksudnya itu selama 550 tahun, ini berdasarkan hasil penelitian atau telaah atau takaran yang dilakukan oleh Kiai Haji Madudin Usman terhadap kitab-kitab atau melalui kajian pustaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Gagasan Progresif 79. Sahabat sponsor dan setanah di mana saja Anda berada. Setelah beberapa pekan terakhir ya ramai terkait dengan habaib saling sanggah argumen antara Kiai Imaduddin Usman dengan para habaib, ya diantaranya Habib Hanif dan kawan-kawan, hingga saling sanggah itu terus berlangsung dengan begitu ilmiah, ya. Dan ini pun diramaikan oleh para pendukung di antara keduanya, termasuk para pegiat media sosial, ya, para YouTuber yang kemudian mengeksplorasi dari argumen di antara masing-masing, baik dari kalangan Habib Hanif maupun dari Imaduddin Usman. Dan hingga pada titik ya akhir kita bisa melihat bahwa tulisan terakhir dari Kiai Imaduddin Usman ini belum disanggah, belum dibantah oleh Habib Hanif. Yang ini akan menunjukkan ya sebuah muara yang akan semakin jelas. Di mana muaranya, seperti apa muaranya, ya kita akan coba lihat ya di tulisan dari Kiai Imaduddin Usman yang terakhir ini, yang sepertinya Kiai Imaduddin Usman pun menarik sebuah kesimpulan bahwa nasab Ba'alawi itu ya terputus ya kurang lebih 550 tahun. Tentu sebuah kesimpulan yang sangat-sangat mengejutkan, dan ini bakal membuat ya para habaib betul-betul ini bisa kepanasan dan juga bisa panik. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan coba bacakan dulu ya ini tulisan terbaru dari Kiai Imaduddin Usman. Di sini saya akan menghadirkan tulisan terbaru dari Kiai Haji Imaduddin Usman, dan teman-teman tidak perlu menanya atau tidak perlu nanya tentang mengapa kau ini tulisan Kiai Haji Imaduddin Usman ada di mana-mana. Kemarin di RMNU Banten dan sekarang di Berita Banten. Pernah juga di iNews apa itu ya? Ya tentu karena website beliau ada yang meretas lagi, ada yang usil lagi. Jadi website beliau untuk sekarang tidak bisa dibuka lagi, oleh karena itu beliau menulis di website Berita Banten untuk tulisan yang ini, yang terbaru ini. Nah, di dalam tulisan terbaru ini teman-teman, Kiai Haji Imaduddin Usman menegaskan bahwasanya terputusnya Ba'alawi itu, mata rantainya maksudnya itu selama 550 tahun, ini berdasarkan hasil penelitian atau telaah atau takaran yang dilakukan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman terhadap kitab-kitab atau melalui kajian pustaka. Sebetulnya ini sudah dituliskan di tulisan yang rengginang untuk Habib Hanif itu. Cuma ini sebagai penegasan lagi. Nanti ada ibarah di bawah teman-teman di sini. Nanti kita akan sedikit kaji bareng-bareng teman-teman ya. Cuma tak apalah, kita baca saja di teman-teman ya. Diskursus Ba'alawi atau diskursus nasab Ba'alawi telah sampai pada titik terang. Nah ini penegasan dari Kiai Haji Imaduddin Usman terletak pada kalimat pertama. Setelah mungkin beberapa waktu tidak ada tanggapan lagi dari Rabi'atul Alawiyah, bahkan rengginang untuk Habib Hanif yang tulisan kemarin itu belum dijawab lagi oleh Habib Hanif, dan dari pihak-pihak Rabi'atul Alawiyah pun belum ada pula yang menanggapinya. Bahkan perlu diketahui juga bahwasanya Kiai Haji Imaduddin Usman ini sudah siap berdiskusi. Begitu. Tetapi sampai saat ini belum ada pihak Rabi'atul Alawiyah yang bersedia untuk berdiskusi dengan beliau. Ya ini sesuai dengan konten saya yang saya ajukan. Lalu saya meletakkan nomor telepon WA admin yang tujuan utamanya adalah untuk menanggapi siapapun, mobil khusus dari pihak Rabi'atul Alawiyah yang ingin berdiskusi secara langsung dengan Kiai Haji Imaduddin Usman. Tapi sampai 4 Mei 2023 ya, ini memang masih baru ini. Nasab Ba'alawi terputus 550 tahun bisa diyakini dengan husnuzon ya. Diskursus nasab Ba'alawi telah sampai pada titik terang, yaitu bahwa nasab Ba'alawi terputus selama 550 tahun
sampai nama Ubaidillah disebutkan oleh Habib Ali As-Sakran wafat 895 Hijriah sebagai anak Ahmad bin Isa, yaitu dalam kitab Al-Burqat Al-Musiqa, kemudian disebut Al-Burqah. Dalam kitab itu Habib Ali As-Sakran menyebutkan sebuah qasidah terdiri dari bait-bait syair tentang nasab Ubaid bin Ahmad bin Isa sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Qasidah itu ditulis oleh Syekh Jamaluddin Muhammad bin Ahmad Gosir Al-Hadrani, ulama yang semasa dengan Habib Ali Sakran. Dalam qasidah itu ia memuji kakak atau adik dari Habib Ali As-Sakran yang bernama Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Sakran. Kesimpulan dari kitab Al-Burqah ini, pertama, bahwa untuk pertama kali nasab Ubaidillah sebagai datuk para habaib disebut sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW adalah kitab Al-Burqah ini yang maksimal ditulis tahun 895 Hijriah. Kesimpulan kedua, bahwa Habib Ali As-Sakran lah orang yang pertama kali berkesimpulan bahwa Ubaidillah ini tidak lain adalah Abdullah, di mana nama Abdullah ini disebut dalam kitab As-Suluk karya Al-Jundi wafat 730 Hijriah. Penulis telah buktikan dalam artikel penulis, ya, jadi ada tulisan sebelumnya yaitu rengginan dari Banteng untuk Hanif Alatas, bahwa Abdullah ini bukan orang yang sama dengan Ubaid atau Ubaidillah. Nama Abdullah sendiri yang disebut Al-Jundi sebagai anak Ahmad bin Isa tidak disebut oleh ulama nasab sebagai anak Ahmad bin Isa. Kitab As-Sajar Al-Mubarakah karya Fahrul Razi menyebutkan bahwa anak Ahmad bin Isa hanya 3, yaitu Muhammad, Ali, dan Husain. Kesimpulan, nasab para habaib Balawi ini terputus selama 550 tahun terhitung sejak wafatnya Ahmad bin Isa tahun 395 Hijriah sampai nama Ubaid atau Ubaidillah disebut Habib Ali As-Sakran tahun 895 Hijriah. Walau demikian, seperti penulis sebutkan dalam beberapa kesempatan bahwa kesimpulan kajian ini bersifat ilmu pengetahuan atau ijtihad. Jadi bisa saja seseorang mengabaikan dalil-dalil kajian ini walau dianggap rajih kuat dan memilih untuk meyakininya secara husnuzan sebagaimana sebelumnya walau dianggap marju lemah. Imam Al-Qulubi berkata, dan boleh menggunakan pendapat yang lemah untuk pribadi, tidak untuk fatwa, dan menghukumi boleh itu ketika tidak berkumpul antara dua pendapat yang bertentangan. Itu halal dan haram dalam suatu masalah. Hasyiah Qulyubu wa Umairah Al-Maktaba As-Samila. Jadi bahwa tulisan terbaru dari Kiai Imanuddin Utsman ini betul-betul semakin menubuhkan dia punya riset-riset awal, bahwa tulisan-tulisan dari Kiai Imanuddin Utsman yang sejak awal ini menurutnya belum terbantahkan oleh berbagai argumen-argumen ataupun sanggahan-sanggahan yang disampaikan oleh Habib Habib Hanif, menantu daripada Habib Rizik Syihab. Nah, di sini jelas dan sangat terang sekali bahwa sejak kapan nama Ubaidillah itu kemudian muncul, ternyata itu pertama kali muncul itu pada tahun 1895 Hijriah. Nah, siapa yang memperkenalkan ini adalah dari kalangan mereka, yakni Habib Ali As-Sakran. Nah, inilah yang pertama kali menyebut itu, dan itu adalah sebuah pendapat dari Habib Ali As-Sakran ini, yang ternyata bahwa pendapat itu berbeda dengan ulasan yang disampaikan oleh Imam Fahrul Razi dalam kitab As-Sajar Al-Mubarakah yang hanya menyebut bahwa Ahmad bin Isa ini hanya memiliki 3 orang anak, yakni Muhammad, Ali, dan Husain. Nah, kenapa kemudian dia belakangan itu lalu kemudian muncul ada nama Ubaidillah, yang itu pun Habib Ali Sakran ini itu katanya merujuk kepada kitabnya
Al-Jundi, yang di situ dia menyebut ada nama Abdullah, ya. Tetapi lagi-lagi pada tulisan sebelumnya bahwa Kiai Imaduddin Utsman itu menyebut antara Abdullah dengan Ubaidillah itu adalah dua nama yang berbeda. Ya, jadi memang tulisan dari Kiai Imaduddin Utsman kalau kita cermati memang sampai detik ini belum bisa terbantahkan, ya, argumentasinya, ya, karena dia tidak bisa menunjukkan kitab-kitab yang semasa dengan Ubaidillah ini, ya, yang menyebut dirinya bahwa dia adalah anak daripada Ahmad bin Isa, tetapi hanya kitab-kitab belakangan, khususnya kitab yang ditulis oleh Habib Ali As-Sakran ini, yang itu di tahun 895 Hijriah. Jadi artinya bahwa memang sudah terlalu jauh ke belakang. Maka kesimpulan yang disampaikan oleh Kiai Imaduddin Utsman bahwa nasab Ba'lawi terputus 550 tahun bisa diyakini dengan husnuzon. Ya, tentu kita harus berpikir demikian karena ini adalah sebuah riset pengetahuan, ya, yang bisa saja yang namanya riset pengetahuan hari ini itu menjadi sebuah kesimpulan yang bisa diterima dan bisa juga tidak diterima, dan boleh jadi bahwa di kemudian hari hasil penelitian ini akan terbantahkan ketika ada hasil penelitian baru yang menemukan bukti-bukti baru dan fakta-fakta yang lebih kuat, ya, karena demikianlah ilmu pengetahuan itu kan bisa dikatakan ilmiah, objektif ketika dia bisa diuji, ya, dan dia bisa dikritisi. Nah, kita berharap bahwa ini adalah sebuah diskursus pengetahuan yang tentunya kita harus selalu rasional dalam menyikapinya, sekalipun ini tentu akan menggemparkan dunia perhabiban karena hal yang sudah lazim itu kemudian coba dikritik, ya, dengan sebuah riset ilmiah. Tetapi apapun itu, ya, yang namanya ilmu pengetahuan selalu berdasar pada, ya, kaidah-kaidah ilmiah, ya, kaidah-kaidah rasionalitas yang tentu, ya, selama itu belum dibantah dengan sebuah temuan-temuan baru, maka itu menjadi sebuah kesimpulan, ya. Kita tentu berharap bahwa nanti ini ada pertemuan yang sifatnya dialogis antara Kiai Imaduddin Utsman dengan kelompok para habaib, sehingga ini bukan hanya perang melalui media sosial, tetapi juga bisa, ya, dipertemukan dalam sebuah forum langsung yang terbuka, yang transparan, sehingga kita publik ini betul-betul juga bisa dicerahkan dengan baik. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.